Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Cerita ini dimulai pada tahun 2017 di daerah Kerdasa, lingkungan kelas pekerja di kota Giza, Mesir. Tempat ini terkenal dengan kerajinan tekstil buatan tangan, karpet tenun dan hiasan dinding dengan pola tradisional asli. Kerdasa juga dikenal sebagai tempat sederhana di mana orang-orang menjalani kehidupan yang tenang dan hampir semua orang saling mengenal satu sama lainnya. Disinilah hidup seorang gadis bernama Nurhan Kamel. Dia berusia 18 tahun dan sedang berada di puncak masa mudanya. Nurhan sangat cantik. Bisa dibilang kalau dia adalah salah satu gadis tercantik di desa itu. Kulitnya bersih, wajahnya lembut, dan selalu mengenakan pakaian terbaiknya meskipun sederhana. Karena kecantikannya, banyak pemuda dari desa bahkan dari luar desa datang untuk melamarnya. Namun, hati Nurhan sudah diambil oleh orang lain sepenuhnya. Dia menjalin hubungan dengan seorang pria muda bernama Amr yang berusia 22 tahun, 4 tahun lebih tua darinya. Amr adalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai tukang keramik untuk rumah-rumah. Dia bekerja 1 hari dan libur selama 10 hari. Dia tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak punya rumah, bahkan tidak punya uang untuk membeli cincin pertunangan. Namun bagi Nurhan, Amr adalah segalanya. Mereka telah menjalin hubungan selama 2 tahun sejak dia berusia 16 tahun, dan saat itu dia masih sekolah. Mereka biasa bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya. Seringnya pada saat dia seharusnya berada di sekolah atau mengikuti pelajaran. Nurhan sendiri hanya menyelesaikan pendidikan kejuruan. Dia tidak melanjutkan pendidikannya ke universitas. Sedangkan Amr adalah cinta pertama dalam hidupnya, dan itulah mengapa dia memeluknya erat-erat dan tidak mau kehilangan Amr. Hubungan Nurhan dan Amr penuh gairah, layaknya romansa remaja pada umumnya. Mereka bermimpi untuk menikah dan hidup bersama. Namun kenyataannya, Amr tidak punya sarana untuk mengajukan lamaran resmi. Ketika Nurhan berusia 18 tahun, Amr memutuskan untuk mengambil resiko dan melamarnya. Dia pergi ke rumah keluarganya Nurhan dan melamarnya. Namun, ayah Nurhan menolaknya dengan keras. Ayahnya yakin Amr tidak cocok untuk putrinya. Bukan hanya karena dia tidak punya uang, tetapi juga karena pekerjaannya tidak stabil. Dia tidak bisa menyediakan tempat tinggal untuk calon istrinya. Bahkan Amr tidak bisa memberikan hadiah pertunangan. Bagi ayah Nurhan, Amr tidak bisa diandalkan. Dan ia menginginkan pelamar yang lebih baik untuk putrinya. Seseorang yang punya sarana dan dapat menjamin kehidupan yang baik untuk Nurhan. Karena hal ini, Nurhan disuruh putus oleh ayahnya. Namun Nurhan belum rela melepaskan Amr. Dan saat itulah keadaan mulai berubah. Karena ada seorang pemuda lain yang datang dalam kehidupan Nurhan. Namanya Mustafa. Mustafa berusia 27 tahun, sekitar 9 tahun lebih tua dari Nurhan. Dia tampan, tinggi, dan memiliki kepribadian yang tenang dan terhormat. Mustafa bekerja sebagai sopir minibus dari perusahaannya sendiri, yang berarti ia memiliki sumber penghasilan tetap. Dia juga memiliki sebuah apartemen di gedung milik keluarganya, sebuah gedung yang mereka miliki di desa Kerdasa. Keluarga Mustafa terkenal di daerah itu sebagai keluarga terhormat. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Muhammad dan seorang saudara perempuan yang sudah menikah. Ketika Mustafa melihat Nurhan, dia terpesona oleh kecantikannya dan memutuskan untuk melamarnya. Dia pergi ke rumah keluarga Nurhan dan mengajukan tawaran yang sulit ditolak oleh ayahnya Nurhan. Mustafa mengatakan dia memiliki apartemen yang siap pakai di gedung milik keluarganya dan akan membiarkan Nurhan memilih dekorasi sesuai keinginannya. Dia juga akan melengkapi apartemen itu sesuai dengan selera Nurhan. Dia juga berjanji bahwa keluarganya akan menyambut Nurhan seperti putri mereka sendiri dan memperlakukannya dengan rasa cinta dan hormat. Bagi keluarga Nurhan, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Putri mereka yang baru berusia 18 tahun akan menikah dengan seorang pria stabil dari keluarga baik-baik dengan rumah yang siap huni. Siapa yang bisa menolaknya? Meski hati Nurhan masih bersama Amr, dia menyetujui pertunangan itu. Mungkin karena tekanan dari keluarganya, atau mungkin dia melihat bahwa Mustafa benar-benar menawarkannya kehidupan yang lebih baik daripada yang bisa diberikan Amr. Ayah Nurhan bersikeras bahwa Mustafa adalah pilihan yang tepat dan Amr tidak akan pernah bisa membuatnya bahagia. Jadi, pertunangan itu dilanjutkan
dan berlangsung selama 7 bulan. Selama waktu-waktu tersebut, Nurhan dan Mustafa menyiapkan apartemen secara bersama. Apartemennya sederhana tetapi nyaman. Ada kamar tidur utama, kamar anak-anak, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Mustafa sangat mencintai Nurhan. Jelas dia bersedia melakukan apa saja untuk membuat Nurhan bahagia. Dia mengajaknya ikut memilih warna cat dinding, perabotan, bahkan korden. Nurhan terlibat dalam segala hal secara harfiah. Namun, jauh di dalam hatinya, pikirannya masih berada di tempat lain. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Nurhan sepanjang pertunangan tidak pernah mengakhiri hubungannya dengan Amr. Dia masih bertemu dengan Amr secara diam-diam. Dapat dikatakan, Nurhan bahkan tidak dapat hidup tanpa Amr. Bahkan saat dia sudah bertunangan dengan Mustafa. Jadi, Nurhan menjalani kehidupan ganda. Secara lahiriah, dia adalah seorang pengantin yang sedang mempersiapkan pernikahannya dengan tunangannya, Mustafa. Namun, hati dan pikirannya masih dipenuhi oleh Amr. Selama ini, dia menggunakan ponsel cadangan yang dia miliki untuk diam-diam menghubungi Amr, dan mereka terkadang bertemu di tempat yang jauh dari keramaian. Hubungan tersebut sebenarnya bagaikan bom waktu yang menunggu saatnya untuk meledak. Akhirnya, pada tahun 2016, Nurhan dan Mustafa menikah. Pernikahan itu diadakan besar-besaran, seperti pernikahan tradisional Mesir lainnya, penuh dengan tarian, musik, keluarga, dan teman-teman. Semua orang memberikan ucapan selamat kepada pengantin baru tersebut, dan Mustafa sangat bahagia. Dia merasa akhirnya dia bisa menemukan gadis impiannya. Di sisi lain, Nurhan mengenakan gaun putih seperti seorang putri, tertawa dan menari. Tetapi di dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Pada hari pertama pernikahan, segalanya tampak normal. Mustafa dan Nurhan pindah ke apartemen mereka, menjalani hubungan intim pertama mereka, dan hari itu berlalu dengan damai. Namun di hari kedua, masalah mulai muncul. Nurhan mengatakan kepada Mustafa bahwa dia tidak merasa nyaman dengan Mustafa. Dia belum terbiasa berhubungan intim dengan suaminya, dan dia tidak dapat meneruskannya lagi untuk saat ini. Dia meminta agar diberi ruang dan waktu untuk menyesuaikan dirinya. Mustafa yang jatuh cinta padanya menerima hal ini pada awalnya. Ia berpikir, istriku masih terlalu muda. Ini pengalaman pertamanya. Jadi wajar saja kalau dia gugup. Nurhan pun juga meyakinkan suaminya bahwa dia belum pernah menjalin hubungan dengan siapapun sebelumnya. Jadi dia takut kalau diajak berhubungan intim. Mendengar itu, Mustafa mempercayainya. Dia berpikir, kasihan juga kalau istrinya merasa terpaksa melakukannya. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk meragukan istrinya. Mustafa pikir Nurhan hanya butuh waktu dan pada akhirnya dia akan mau melayani suaminya. Seperti dia mau melayani Nurhan dengan sepenuh hati. Namun seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya mulai berubah menjadi aneh. Nurhan terus menolak untuk dekat dengan Mustafa dan dia menolak melayani suaminya di tempat tidur. Setiap kali Mustafa mencoba mendekatinya, dia akan menjauh dan mereka akhirnya berkelahi. Perdebatan di antara mereka semakin sering terjadi dan teriakan-teriakan semakin keras. Cukup keras sehingga keluarga Mustafa yang tinggal di gedung yang sama menyadari adanya masalah. Ibunya Mustafa, seorang wanita yang baik dan lembut. Dia mencoba menenangkan putranya. Dia mengatakan bahwa Nurhan masih muda dan butuh waktu. Menekannya mungkin hanya akan membuatnya semakin menjauh. Dia menyarankannya untuk bersabar dan mencoba mendekatinya secara romantis, alih-alih menuntut haknya sebagai suami dengan paksa. Mustafa pun menuruti saran ibunya. Dia mulai mengendurkan tuntutannya dan mencoba melakukan hal-hal yang dapat membuat Nurhan bahagia. Dia membelikannya banyak hadiah, mencobanya mengajaknya keluar, tetapi Nurhan seperti es. Dia hanya mau menerima ajakan suaminya sekali dalam setiap 30 ajakan. Seolah-olah Nurhan mengiyakannya bukan karena dia benar-benar menginginkannya. Pada minggu kedua pernikahannya, Nurhan bahkan meminta kunci gerbang kepada ayah mertuanya. Nurhan mengatakan kepada mertuanya kalau dia menginginkan kebebasan untuk masuk dan keluar sesuka hatinya, membeli barang-barang untuk rumah dan menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. Ayah mertuanya yang tidak ingin Nurhan merasa terpenjara memberinya kunci gerbang dan bahkan memberinya kunci apartemen ibu mertuanya sehingga Nurhan bisa keluar masuk rumah mereka dengan bebas. Dan Nurhan bakalan merasa senang karena diperlakukan seperti putri mereka sendiri.
Namun Nurhan mengeksploitasi kunci itu dengan cara yang salah. Dia pergi ke tukang kunci dan membuat salinan kunci gerbang. Kemudian dia berikan kepada Amr kekasihnya, sambil berkata kalau dia tidak pernah mau mengakhiri hubungannya dengan Amr. Tidak selama pertunangan dan bahkan tidak setelah pernikahannya. Selama ini, Nurhan menghubungi Amr menggunakan telepon kedua yang tidak diketahui Mustafa. Dan dia sengaja memanfaatkan waktu ketika Mustafa sedang bekerja. Setiap hari ketika Mustafa pulang kerja, dia akan menyiapkan makan siang dan segelas jus yang sudah dia berikan pil tidur. Mustafa pasti akan segera makan, minum jus, dan langsung tertidur. Saat itu, mertuanya yang sudah tua pasti tidur lebih awal. Mereka punya kebiasaan menutup pintu apartemen mereka sebelum tidur. Nurhan kemudian diam-diam menyelinap ke gerbang dan membukakan pintu untuk kekasihnya yang akan masuk menyelinap ke dalam apartemen mereka. Dia lalu akan membawa Amr ke kamar anak-anak dan menghabiskan waktu bersama di sana. Bahkan, kadang-kadang mereka menjalin hubungan terlarang sementara suaminya tidur di kamar pengantin mereka. Hal ini berlangsung beberapa saat dan makin hari, Nurhan semakin benci berbaring di samping suaminya. Nurhan mulai sering berkelahi dengan Mustafa. Dan akhirnya dia memindahkan semua barangnya, alat rias, pakaian, bahkan pakaian dalamnya ke kamar anak-anak. Dia mulai mengunci pintu kamarnya dari dalam dan hampir tidak melihat Mustafa, kecuali saat Nurhan memberinya pil tidur dalam jusnya. Selain itu, Nurhan mempersiapkan dirinya untuk berkencan dengan Amr. Dia akan berdandan, memakai lensa kontak, dan mengenakan pakaian terbaiknya. Semua itu dia lakukan demi menerima Amr. Lama-lama, Mustafa mulai merasa ada yang tidak beres. Dan dia mengadu kepada keluarga Nurhan berkali-kali. Dia menemui orang tua Nurhan dan mengatakan bahwa Nurhan tidak dekat dengannya. Bahkan Nurhan selalu membuat masalah. Namun, di sisi lain, Nurhan bercerita kepada keluarganya bahwa Mustafa lah yang mengada-ngada. Mustafa sering berteriak-teriak kepadanya tanpa alasan. Dan dia tidak tahan dengan Mustafa. Itulah sebabnya dia tidak bisa dekat dengan Mustafa. Tentu saja, keluarganya mempercayai Nurhan dan mengatakan kepada Mustafa bahwa dia perlu bersabar. Lagian, Nurhan masih muda dan akan berubah dengan seiring berjalannya waktu. Mustafa pun pulang ke rumah dengan perasaan kesal, tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Suatu hari, Amr memutuskan untuk mengunjungi Nurhan sekitar pukul 10 malam. Saat itu mertuanya sudah tidur, tetapi Mustafa masih belum pulang kerja. Begitu tiba, Nurhan langsung membawa Amr ke kamar anak-anak, mengunci pintunya dan menunggu Mustafa kembali. Ketika Mustafa pulang ke rumah, Nurhan menawarinya jus seperti biasa. Namun kali ini, Mustafa menolak meminumnya dan meminta jatahnya sebagai suami. Nurhan yang sudah berpakaian seksi dan memakai riasan untuk menyenangkan Amr, melihat reaksi Mustafa seperti ini menjadi bad mood dan jengkel. Nurhan kemudian berlari dan mengunci dirinya di dalam kamar anak-anak. Mustafa yang masih sadar dan belum meminum obat penenang, kehilangan kesabarannya. Ia mulai menggedor-gedor pintu dan berteriak, "Buka pintu, aku ingin tahu kenapa kamu lakukan ini." Amr yang ada di dalam kamar takut-takut kalau Mustafa mendobrak pintu dan melihatnya. Jadi, dia memutuskan untuk kabur. Ia melompat dari balkon ke lubang ventilasi di lantai bawah, lalu berjalan pergi. Saat itu suara pertengkaran Mustafa dan Nurhan terdengar begitu keras sehingga membangunkan ibu dan ayahnya Mustafa. Ayah Mustafa sebenarnya sempat melihat seseorang melarikan diri lewat lubang ventilasi. Tetapi karena ia sudah tua, ia mengira itu hanya hayalannya. Saat itu, Nurhan membuat keributan besar dan berteriak bahwa ia ingin kembali ke keluarganya. Dan memang Nurhan nekat. Dia langsung minggat ke rumah orang tuanya. Mustafa yang sudah muak dengan Nurhan dan perilakunya tidak menghubunginya atau menanyakan keadaan istrinya sama sekali. Setelah 15 hari, Nurhanlah yang menelpon Mustafa dan berkata, "Aku kangen kamu. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ketika aku menjauh darimu, aku merasa ingin kembali dan merindukanmu." Mendengar itu, Mustafa sangat gembira, mengira istrinya benar-benar telah berubah dan akhirnya bisa merasakan betapa tulusnya Mustafa mencintai dia. Jadi, dengan hati berbunga-bunga, Mustafa pergi menjemputnya dari rumah orang tuanya dan membawa Nurhan kembali ke apartemen mereka. Namun seperti yang bisa kalian tebak, Nurhan bukan kembali karena dia mencintai suaminya. Dia kembali karena keluarganya melarangnya keluar
dan itu menyebabkan dia tidak dapat bertemu dengan Amr. Kepulangannya ke apartemen Mustafa hanya agar dia dapat melanjutkan rencananya bertemu dengan kekasihnya. Dan saat itulah konspirasi mulai berubah menjadi lebih berbahaya. Nurhan dan Amr memutuskan bahwa mereka harus menyingkirkan Mustafa untuk selamanya. Sebenarnya, selama waktu ini, ibu dan ayahnya Mustafa mulai memperhatikan hal-hal aneh. Mereka melihat seorang pemuda masuk dan keluar rumah pada larut malam sekitar pukul 3 subuh, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Mereka mulai mencurigai perilaku Nurhan, tetapi mereka tidak dapat menanyakan ke Nurhan secara langsung, karena situasi tersebut pasti melibatkan kehormatan putra mereka. Yang dapat mereka lakukan hanyalah bertanya-tanya dalam hati. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Di sisi lain, Nurhan mulai menjalankan rencana untuk membunuh Mustafa. Rencana pertama mereka adalah dengan memberinya sekotak jus dan menyuruhnya meminumnya di tempat kerja. Mustafa yang senang karena Nurhan mulai peduli padanya, meminum jus itu sambil mengemudikan minibusnya. Tiba-tiba di tengah jalan, dia merasakan sakit yang hebat di perutnya dan teman-temannya membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa dia telah keracunan makanan dan mereka harus melakukan cuci perut. Mustafa yang sakit parah terpaksa tinggal di rumah sementara waktu untuk memulihkan dirinya sampai sehat. Alih-alih mundur dari rencananya, Nurhan merencanakan percobaan lain. Kali ini, Amr merusak pompa bahan bakar minibus tersebut. Namun, Mustafa menyadari ada kebocoran oli. Jadi dia tidak mengemudikan minibus tersebut dan memperbaikinya terlebih dahulu sebelum mengeluarkannya. Tuhan menyelamatkannya lagi. Percobaan ketiga adalah ketika Amr memotong kabel rem minibus tersebut. Mustafa sempat mengemudikan kendaraan itu dan hampir menabrak mobil seorang pengusaha penting. Namun di saat-saat terakhir ia berhasil menghindari kecelakaan dan memarkir minibusnya di pinggir jalan. Pada titik ini Mustafa mulai merasa ada yang tidak beres. Jadi dia menceritakan semua kejadian aneh ini kepada ibunya. Ibunya menjadi khawatir dan menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap teman-temannya. Karena ia pikir salah satu dari mereka mungkin iri padanya atau mungkin menaruh sesuatu di mobil. Lucunya, tidak ada yang mencurigai Nurhan sama sekali. Semua orang mengira bahaya itu datang dari luar rumah. Di tengah semua kejadian ini, Nurhan menemukan kalau dirinya hamil. Masalahnya dia nggak tahu ayah dari bayinya itu siapa. Bisa saja dia hamil oleh Mustafa atau mungkin oleh Amr. Namun, ia akan mengklaim bahwa itu adalah anaknya Mustafa, meskipun dia nggak yakin kalau Mustafa lah ayahnya. Alih-alih senang, ia dan Amr memutuskan untuk membuang janin tersebut. Nurhan sedang hamil 2 bulan saat itu, dan dia tahu dengan mengkonsumsi pil KB dalam jumlah banyak, pasti akan menyebabkan kelainan bentuk pada janin sehingga dokter pasti akan melakukan aborsi pada janinnya. Lalu Nurhan mengkonsumsi pil itu hingga mulai terjadi pendarahan. Saat itu Nurhan berteriak kalau perutnya sakit. Mendengar itu Mustafa dan ibunya membawanya ke dokter dan memastikan bahwa janin itu cacat dan tidak dapat bertahan hidup. Nurhan kemudian melakukan aborsi dan kembali beristirahat di rumah. Ibunya Mustafa melihat betapa putranya mencintai Nurhan. Cinta yang gila, sampai-sampai Mustafa rela membasuh kaki Nurhan dengan air hangat saat dia lelah. Namun Nurhan jijik terhadap suaminya. Dia gak sabar untuk menyingkirkan Mustafa. Pada hari ke-84 setelah pernikahan, Nurhan berpura-pura kesal dan memberitahu Mustafa kalau dia telah kehilangan 2 cincin emas. Nurhan lalu masuk ke kamar anak-anak dan benar-benar merusak isi kamar tersebut. Dia berpura-pura sedang mencari cincin yang telah hilang itu. Nurhan membalik kasur, memecahkan barang-barang dan kemudian mengunci pintu. Setelah kecapean, Nurhan tidur di sebelah Mustafa seolah-olah semuanya normal tanpa ada masalah di antara mereka. Namun, pada keesokan harinya, Nurhan memutuskan untuk melakukan kejahatan terakhir. Hari itu kebetulan Mustafa pulang kerja dengan perasaan bahagia. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia telah menabung cukup banyak uang dan berencana untuk menjual minibus lama dan membeli yang baru. Untuk menanggapi suaminya, Nurhan berpura-pura ikut bahagia. Dia lalu menyiapkan makan siang untuk suaminya dan segelas jus. Namun kali ini, alih-alih hanya menaruh 1 pil tidur di minuman itu, dia menghancurkan dan menambahkan 5 pil bersama dengan pestisida.
Dia memastikan Mustafa minum seluruh isi gelas itu. Setelah semua makanan habis, Mustafa pun langsung tertidur. Nurhan yakin bahwa Mustafa tidak akan pernah bangun lagi. Jadi dia memanggil Amr untuk datang. Nurhan memakai riasan dan berpakaian seperti biasanya. Mereka duduk bersama sambil makan buah dan menghabiskan waktu menunggu untuk melihat apakah Mustafa akan mati sendiri atau apakah mereka harus melakukan sesuatu yang lain agar Mustafa bisa lebih cepat mati. Pada saat itu racun mulai bekerja. Mustafa merasakan sakit yang parah dan mulai muntah saat berbaring di tempat tidur. Dia mencoba berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Tetapi saat dia berjalan, dia mendengar suara aneh dan melihat Nurhan dan Amr bersama-sama dalam adegan yang menjijikkan. Mereka melakukan hubungan terlarang di kamar tidur anak-anak. Melihatnya, Mustafa menjadi marah dan berteriak hendak menyerang mereka. Pada saat itu, Nurhan berlari, mengambil tabung gas dan memukul kepala Mustafa hingga dia pingsan. Amr juga ikut memukuli Mustafa. Setelah itu, mereka menyeretnya dan meletakkan Mustafa kembali di tempat tidur yang berada di kamarnya dan meninggalkannya di sana. Tubuh Nurhan dan Amr menjadi basah oleh darah. Amr kemudian menanggalkan kaosnya yang berlumuran dengan darah dan hanya mengenakan kaos dalam saja. Sementara Nurhan mengambil pakaian kotor tersebut dan menaruhnya di kamar mandi, lalu dia sendiri berganti dengan pakaian bersih. Pada saat yang sama, ibunya Mustafa terbangun karena mendengar suara teriakan dan merasa ada yang tidak beres. Dia memberitahu suaminya bahwa ia mendengar suara-suara aneh. Tetapi suaminya menyuruhnya kembali tidur dan mengatakan mereka tidak boleh keluar sekarang. Namun sang ibu bersikeras naik ke atas dengan alasan bahwa dia ingin mengeringkan cucian dengan menggunakan mesin cuci Nurhan. Ketika ibunya Mustafa mengetuk pintu, Nurhan membukanya dengan wajah yang tampak terkejut. Sang ibu meminta untuk masuk, tetapi Nurhan menolak dengan tegas. Dia mengatakan bahwa dia akan mengeringkan cucian mertuanya sendiri. Nurhan kemudian mencoba mengalihkan perhatian mertuanya dengan menawarkan segelas jus. Minuman yang sama yang telah dicampur dengan pil tidur dan pestisida. Tetapi sang ibu menolak dan kembali turun ke bawah. Dia merasa ada yang tidak beres. Ketika keadaan sudah tenang, Nurhan membantu Amr melarikan diri dari apartemennya. Nurhan sendiri juga pergi keluar sekitar pukul 6 pagi. Ia pergi ke rumah ibunya, lalu mereka pergi ke pasar bersama. Sekitar pukul 8 pagi, ibunya Mustafa terbangun dan melihat gerbang gedung terbuka. Dan minibus Mustafa masih terparkir di depan rumah. Ia khawatir dan menyuruh suaminya naik ke atas untuk membangunkan Mustafa. Ketika sang ayah naik ke atas, dia mendapati pintu kamar terbuka dan melihat apartemennya berantakan. Ia kemudian masuk ke kamar tidur dan mendapati Mustafa terbaring dengan busa putih keluar dari mulutnya dan darah di bantal. Ia lalu berteriak meminta pertolongan. Saudara-saudara Mustafa pun langsung bergegas memanggil dokter. Dokter mengatakan Mustafa sudah meninggal karena keracunan. Saat polisi tiba, Nurhan beserta ibunya juga muncul di rumah Mustafa pada saat yang sama. Melihat itu, mertuanya berteriak pada Nurhan, "Kamulah yang meracuni anakku." Nurhan langsung membantahnya. Sementara itu, polisi menggeledah apartemen dan menemukan kaos dalam berlumuran dengan darah yang tidak sesuai dengan ukuran Mustafa, serta gaun tidur berlumuran darah milik Nurhan. Ketika polisi menginterogasi Nurhan, awalnya Nurhan menyangkal semua hal itu. Tetapi ketika dihadapkan dengan bukti-bukti, dia akhirnya mau gak mau mengakui semuanya. Nurhan mengatakan bahwa dia tidak mencintai Mustafa. Yang dia ingin adalah menikahi Amr. Jadi dia telah mencoba membunuh Mustafa sebanyak 3 kali sebelumnya dan akhirnya berhasil. Dengan cepat polisi lalu melacak dan menangkap Amr, yang juga langsung mengakui kesalahannya setelah diperlihatkan bukti-bukti. Amr bahkan memberikan polisi nama apoteker yang telah memasok pil tidur dan pestisida. Akhirnya pada tahun 2020, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Nurhan dan Amr. Hukuman itu kini sudah dilaksanakan pada Nurhan, dan jenazahnya juga telah diterima oleh keluarganya. Banyak orang mengatakan bahwa ayahnya Nurhan yang harusnya disalahkan karena menikahkannya dengan seseorang yang tidak dicintainya. Namun kenyataannya, Nurhan memiliki banyak kesempatan. Dia bisa saja memberitahu Mustafa kalau dia tidak menginginkannya atau bahkan menolak pernikahan itu sejak awal.
Tapi sebaliknya, Nurhan malah menipunya, mengkhianatinya, mencoba membunuhnya berkali-kali sampai akhirnya berhasil, menewaskan suaminya dengan cara yang sangat mengerikan. Mustafa padahal sangat mencintainya dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Tapi sayangnya hatinya sudah milik pria yang lain. Keluarga Mustafa kini masih bersedih dalam penderitaan sampai hari ini. Semoga Tuhan memberikan mereka kesabaran dan ketabahan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.